Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuri Enggarnisa dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi dari kelas 2021B dengan NIM 2105097450. Pada video kali ini dibuat dengan tujuan agar memenuhi nilai ujian tengah semester pada mata kuliah struktur data yang diampu oleh Bapak Bunda. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan yang berkaitan dengan makalah yang telah saya buat, lalu saya susun ke dalam PowerPoint. Pada video ini saya akan memaparkan terkait teori dan struktur data graf. Sebelum itu, kita masuk ke pendahuluan. Pada masa kini, seiring dengan berkembangnya teknologi yang berjalan berdampingan dengan komputer, tentunya komputer mengalami perkembangan yang sangat cepat untuk memberikan kemudahan pengguna dalam mengakses, menyimpan, dan mendapatkan berbagai macam informasi. Oleh karena itu, jumlah informasi yang perlu disimpan ke dalam sebuah komputer semakin bertambah. Dengan bertambahnya jumlah informasi tersebut, maka perangkat komputer pun harus memiliki daya tampung dan daya kelola data yang lebih baik. Pada proses penyimpanan data di dalam memori menggunakan aturan yang disebut dengan struktur data. Secara garis besar, suatu struktur data terdiri dari beberapa bagian, seperti himpunan nilai-nilai data dan sejumlah operasi dasar yang bekerja pada data tersebut menurut suatu algoritma tertentu. Di antaranya, yaitu terdapat struktur data graf. Graf sendiri merupakan sekelompok simpul-simpul nodes atau vertices yang disimbolkan dengan V dan sekelompok sisi edges yang disimbolkan dengan E yang menghubungkan sepasang simpul. Bayangkan simpul-simpul tersebut sebagai lokasi-lokasi, maka himpunan dari simpul-simpul tersebut adalah himpunan lokasi-lokasi yang ada. Dengan analogi ini, maka sisi merepresentasikan jalan yang menghubungkan pasangan lokasi-lokasi tersebut. Sebelum masuk pada materi pemahaman teori data graf, kita terlebih dahulu mengetahui tentang sejarah teori graf. Teori graf ini diperkenalkan pada abad ke-18 oleh seorang matematikawan bernama Leonhard Euler. Pada saat itu, Leonhard Euler mencoba memecahkan teka-teki yang dikenal dengan nama masalah jembatan Königsberg. Terdapat 7 buah jembatan yang menghubungkan 2 pulau dan sebuah sungai. Graf adalah kumpulan not atau simpul di dalam bidang 2 dimensi yang dihubungkan dengan sekumpulan garis atau sisi. Graf dapat digunakan untuk merepresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Terdapat banyak sekali struktur yang bisa direpresentasikan dengan graf, serta ada banyak masalah yang bisa diselesaikan dengan bantuan graf. Seringkali graf digunakan untuk merepresentasikan suatu jaringan. Pada representasi visual dari graf, yaitu dengan menyatakan objek sebagai node, bulatan atau titik atau vertex. Sedangkan hubungan antara objek dinyatakan dengan garis atau edge. Definisi tersebut dapat dituangkan dalam notasi matematika sebagai berikut. G sama dengan VE, di mana G adalah graf, V adalah himpunan tidak kosong, dan berhingga dari simpul-simpul. Misalnya V1, V2, hingga seterusnya. Lalu E adalah himpunan sisi yang menghubungkan sepasang simpul, seperti E1, E2, dan seterusnya.
Istilah pada graf. Dalam graf terdapat berbagai macam istilah, yaitu diantaranya yang pertama ada vertex. Di sini vertex adalah himpunan node atau titik pada sebuah graf. Yang kedua ada edge, yaitu himpunan garis yang menghubungkan tipe node atau vertex. Yang ketiga ada adjacent, yang merupakan dua buah titik dikatakan berdekatan atau adjacent jika dua buah titik tersebut terhubung dengan sebuah sisi. Lalu yang keempat ada wedge, yaitu sebuah graf G sama dengan VE disebut dengan graf berbobot atau wedge graph. Lalu yang kelima ada pad. Pad di sini adalah serangkaian simpul-simpul berbeda yang adjacent secara berturut-turut dari simpul satu ke simpul berikutnya. Lalu yang terakhir ada cycle. Cycle di sini adalah siklus atau sirkuit, yaitu lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Selanjutnya ada jenis-jenis graf. Yang pertama ada graf tak berarah atau undirect graph. Graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah disebut graf tak berarah. Pada graf tak berarah ini, urutan pasangan simpul yang dihubungkan oleh sisi tidak diperhatikan. Misal, contohnya pada graf tak berarah, yaitu ketika di mana sisi-sisi yang menghubungkan antara simpul dalam graf tersebut tidak memiliki orientasi arah. Pada gambar ini, kita ambil garis pada simpul E3 ini, misal E3 BC, E3 bisa dikatakan graf B ke C, atau juga bisa dikatakan graf C ke B, jika graf tak berarah. Lalu yang kedua ada graf berarah, atau directed graph. Graf yang setiap sisinya memiliki orientasi arah disebut dengan graf berarah. Sisi berarah dalam graf ini dapat dinamakan sebagai busur. Lain halnya dengan graf tak berarah tadi, urutan pasangan simpul di sini sangat diperhatikan karena dapat menyatakan hal yang berbeda. Contoh dari graf berarah yang memiliki sisi dengan orientasi arah atau busur. Kita misalkan E3 seperti tadi, sinada BC berarti hanya berlaku ketika graf B ke C saja. Tidak berlaku untuk pola sebaliknya, yaitu graf C ke B. Berbeda dengan graf yang tidak berarah tadi. Lalu yang ketiga ada graf berbobot atau weighted graph. Graf berbobot adalah graf yang sisi atau busurnya memiliki nilai. Pada graf ini memiliki dua jenis, yaitu weighted direct graph atau bobot satu arah, lalu weighted indirect graph atau bobot berlaku dua arah. Sifat-sifat graf. Sifat-sifat graf di sini ada meliputi tiga, yaitu yang pertama, sebuah graf mungkin hanya terdiri dari satu simpul. Yang kedua, sebuah graf mungkin mempunyai simpul yang tak terhubungan dengan simpul yang lain. Lalu yang terakhir, yang ketiga, sebuah graf mungkin semua simpulnya saling berhubungan. Lalu ada metode pencarian vertex. Yang pertama ada depth first search atau biasa disingkat dengan DFS. Depth first search atau DFS adalah pencarian yang dilakukan dari node awal secara mendalam hingga yang paling akhir, atau dead end, atau sampai ditemukan. Tentunya dalam DFS ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan DFS yaitu adalah yang pertama, cepat mencapai kedalaman pencarian, tidak boros waktu jika lintasannya panjang, lalu yang ketiga lebih efisien. Lalu untuk kekurangannya sendiri yaitu memungkinkan tidak ditemukan tujuan diharapkan. Yang kedua, pada setiap pencarian hanya menghasilkan satu solusi. Lalu berikutnya yang kedua adalah breadth first search atau BFS. Merupakan pencarian yang dilakukan dengan mengunjungi tiap-tiap node secara sistematis pada setiap level hingga keadaan tujuan atau goal state ditemukan. Sama halnya seperti DFS tadi, tentunya BFS ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan BFS ini yang pertama tidak akan menemukan jalan buntu, lalu yang kedua
Jika lebih dari solusi, maka breadth-fixed solusi minimum akan ditemukan. Lalu untuk kekurangannya sendiri, BVS memiliki kekurangan yaitu menyimpan memori yang besar karena menyimpan semua node yang ada dalam satu pohon. Minimum spanning tree. Sebelum membahas minimum spanning tree, kita terlebih dahulu mengetahui apa sih spanning tree itu. Spanning tree itu adalah sebuah cabang yang terbentuk dari subtext edge serta menghubungkan setiap vertex dalam suatu graf. Lalu untuk minimum spanning tree sendiri merupakan total bobot minimal dari edge yang menghubungkan setiap vertex. Dalam minimum spanning tree ini dapat dibedakan menjadi dua algoritma, yaitu yang pertama ada algoritma Kruskal, lalu ada yang kedua yaitu ada algoritma Prim. Nah, gambar tersebut ini merupakan contoh minimum spanning tree. Sekian presentasi dari pemaparan terkait materi, teori, dan struktur data graph. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.